kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan dan naikkan doa syafaat istimewa. Kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi kami yang mendengarkannya. Lembutkan hati kami, sucikan pikiran kami, supaya firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Zakaria pasal 9 ayat pertama sampai ayat 17. Zakaria pasal 9 ayat pertama sampai 17. Hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ucapan ilahi firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik, sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel, juga Hamat yang berbatasan kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menyindir perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin, dan ia akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya lalu takut, juga Gaza lalu gemetar sangat. Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa, dan Askelon tidak akan diami lagi. Di Asdod akan diam keturunan Sampuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan menyiapkan darah dari mulutnya dan kejijian dari antara giginya, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi peninas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Bersorak-soraklah dengan nyari, hai putih Sion, bersorak-sorak, hai putih Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, dia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengenali seekor keledai beban-beban yang muda. Ia akan menyiapkan kereta-kereta dari Efraim dan dari kuda-kuda di Yerusalem. Musuh perang akan dinyiapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku melepaskan orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari itu juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busuk kuku kuisi dengan Efraim. Dan aku mayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani. Dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala, dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak penguban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilat-kilat. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu, dan alangkahnya indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Suatu
nubuatan yang dikerjakan oleh Zakaria sebelum kedatangan Tuhan. Sesuatu nubuatan dan apa yang dibuatkan Zakaria ini menjadi satu kenyataan. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putih Sion, bersorak-soraklah hai putih Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini satu nubuatan yang dikerjakan oleh Zakaria atas perintah Tuhan, di mana tentang kedatangan Mesias atau juru selamat. Dan firman Tuhan pada di dalam Matius pasal 21 dikatakan dalam firman Tuhan, inilah penggenapannya. Matius pasal 21 ayat yang kelima, katakanlah kepada putih Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Di masa itu Tuhan dalam perjalanannya untuk menuju Yerusalem, ketika dia sampai tiba di lembah Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk melepaskan seekor keledai yang beban yang mudah. Dan saat itu Tuhan menaik keledai, menaik keledai. Ya, kita tahu keledai ada satu binatang, pas sekarang binatang yang norak, kendaraan yang rakyat jelata. Dia tidak naik kuda, tapi naik keledai, satu kendaraan yang biasa. Disinilah kita lihat kerendahan hati Tuhan. Ya. Di sini kita lihat kerendahan hati Tuhan Yesus. Dia naik keledai untuk menuju Yerusalem. Dan apa terjadi ketika mereka masuk ke Yerusalem? Banyak orang menyambut dia dengan pohon. Dikatakan pohon dan pohon daripada potong ranting dan pohon. Dikatakan mereka menambahkan pohon palem. Ya, bagaimana dikatakan saat itu ranting-ranting menambahkan palem, tapi yang sebenarnya adalah pohon zaitun, pohon korma. Ya, di sana sambutan bahkan ada satu berita yang sangat menarik, sukacita, hosana bagi anak Daud, karena ia datang dalam nama Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Mereka menyambut Yesus dengan luar biasa dalam jumlah yang sangat besar, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-8, Matius 21 ayat ke-8. Orang yang banyak yang sangat besar jumlahnya menghampar pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, kata, hosana bagi anak Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gempara kota itu dan orang berkata, siapakah orang itu? Dan orang banyak menyebut inilah Nabi Yesus dari Nazaret dan Galilea. Ketika Yesus di dalam kerendahan hatinya, dia naik keledai untuk menuju Yerusalem, banyak orang menyambut dengan sukacita, hosana, hosana. Tapi satu ketika suara hosana itu berubah, bagian tekik yang menakutkan. Apa? Ketika saat Yesus tangkap, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Suaranya indah berubah menjadi suara yang menakutkan, tidak salibkan Yesus. Di sini kita tetap belajar orang yang sama yang menyebut Yesus, puji Tuhan, Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat pelindungan Tuhan. Terima kasih buat pemilihan pemakaian Tuhan yang luar biasa hidup saya. Satu ketika manusia punya masalah, berubah kata-kata. Inilah manusia. Inilah manusia. Ketika dibawa dalam satu masalah,
timbullah kata-kata yang tidak baik. Sebagaimana bangsa Israel. Bangsa Israel mengharapkan Yesus sebagai raja. Dengan raja dijagokan, dia bisa ditangkap, dan apa yang akan salibkan dia salib. Jadi inilah apa yang jadi keinginan kita kepada Tuhan. Kita sebenarnya kita mengiring Tuhan dan pemimpin yang lain. Sebab Tuhan katakan, barang siapa ikut Yesus, dia harus memikul salib dan menyangkal. Kali manusia ikut Tuhan hanya yang menyenangkan dan justru firman Tuhan katakan, barang siapa ikut aku, dia harus memikul salib dan menyangkal. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Benar Bapa di surga, firman ya dan amin. Banyak kali manusia atau keinginan daging hanya mengena pada kesenangan diri kepada Tuhan, hanya menyangkut hal daging, tapi bicara hal salib mereka menolak Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana ada, karena Engkau satu perkara Tuhan tidak tinggalkan hidup kami Tuhan. Kami bertaruhkan keluarga kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan, berikan hikmat yang dari surga. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara, dan kami bangsa Indonesia mau taat memperhatikan protokol kesehatan dengan baik dan juga mau taat divaksin Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, semua ini demi kebaikan buat kami semua Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, hanya belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia. Jangan sampai yang meninggal semakin banyak tapi semakin berkurang, tapi yang sakit juga semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas darah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.